Hey yo, what's up guys? Balik lagi nih di channel YouTube Suara Dialektika. Dan untuk kesempatan ini kita kembali membincang-bincang tentang persiapan kita sebagai umat muslim dalam menyambut bulan suci Ramadan 1441 Hijriah. Insya Allah tinggal menghitung hari. Kayaknya pekan depan ya kita sudah berpuasa bersama. Jadi dalam menentukan pola pikir kehidupan, manusia itu terbagi dalam 3 orientasi. Kita lihat satu-satu. Ini dari hasil pengamatan salah satu penulis, Ahmad Rifai Rifan, dalam bukunya Ketika Tuhan Tak Lagi Dibutuhkan. Yang pertama itu adalah mereka yang orientasi hidupnya itu hanya kepada memuaskan kesenangan dan hal-hal yang berkaitan dengan urusan dunia. Jadi mereka itu adalah orang-orang yang betul-betul merasa ketika sudah mendapatkan apa yang mereka ingin capai di dunia itu sudah merupakan bentuk kesuksesan menurut dia. Karena yang diraih apalagi yang diraih itu hanya berkutat pada 3 ta, kan? Harta, tahta, dan wanita. Itu untuk laki-laki. Namun ada tambahan 1 ta lagi nih. Kalau untuk zaman sekarang, kota, ya. Seolah-olah menjadi hal yang sangat-sangat urgen dan sudah menjadi bahan pokok kehidupan manusia abad ini. Lalu pemikiran mereka tentang kesuksesan itu hanya pada tataran wilayah yang sempit. Jadi ketika mereka mendengar frasa orang sukses, kemudian yang terpikirkan di benaknya adalah seseorang yang berdasi, berjas, punya istri cantik, punya mobil mewah, rumah bertingkat, dan seterusnya. Yang perkecil ruang sukses itu hanya pada urusan dunia. Lalu apakah orang-orang yang terlalu cinta akan kehidupan dunia ini adalah orang-orang yang tidak mengetahui tentang kehadiran Robnya? Orang-orang yang tidak mengetahui tentang hidup setelah ini atau kematian akan hadir dan akan menimpanya kapanpun dan dimanapun. Jawabannya saya pikir mereka pasti tahu. Mereka tahu kenal itu. Mereka tahu hidup dan mati. Mereka tahu naik turunnya kehidupan, naik turunnya kesuksesan. Itu mereka tahu. Lalu apa yang membuat mereka mengorientasikan ruang pikir dan waktunya itu hanya pada urusan yang fana? Jawabannya adalah karena manusia itu fitrahnya diciptakan dengan 2 karakter yang bisa dikatakan terus melekat pada diri manusia itu. Apakah itu? Ia adalah khata wa nisan, yang berarti salah dan lupa. Ini 2 karakter yang terus melekat pada diri manusia. Sehingga mereka mengorientasikan pada dunia ini, pada mengorientasikan kehidupan mereka full untuk kehidupan dunia ini. Mereka sesungguhnya masuk dalam 2 jurang ini. Salah dan lupa. Tapi bukan berarti kita menjadi seorang manusia yang super sempurna tanpa dijerat oleh 2 jurang ini. Tidak. 2 jurang ini kan selalu ada pada siapapun itu. Dia adalah makhluk ciptaan Allah, maka 2 sifat ini sudah melekat dalam dirinya. Tidak ada orang yang tidak berbuat salah. Karena tidak ada yang menjadi Superman di dunia ini.
Bahkan Superman sendiri di dalam film juga berbuat salah. Sebenarnya tidak ada satupun manusia yang hidup bebas dari kesalahan. Tapi hal yang terbaik yang bisa dilakukan oleh mereka yang berbuat salah adalah mereka yang ketika berbuat salah sadar, beristighfar, seraya meminta ampun kepada Allah dan bertobat. Bertobat dengan sebenar-benarnya tobat. Itu adalah hal terbaik yang bisa dilakukan oleh mereka yang telah masuk dalam jurang kesalahan. Lalu bagaimana dengan mereka yang terjerumus dalam sifat lupa? Ini juga hal biasa dalam kehidupan manusia, hal yang biasa. Bahkan ini merupakan sebab pertama yang bisa yang menjerumuskan orang-orang ataupun manusia yang hidup di dunia ini masuk ke dalam orientasi pola pikir pertama, yang dimana mereka tadi yang betul-betul menempatkan dirinya pada hanya urusan duniawi. Padahal kita tahu bahwa dunia ini hanya merupakan panggung sandiwara kehidupan yang kita pentaskan. Kehidupan ini cukup sederhana sih. Kita dipilih sebagai artis dan aktor yang memainkan peran kehidupan ini. Kita mainkan peran kita masing-masing. Lalu terdapat sutradara dari sandiwara itu, dari panggung kehidupan ini, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Dan Tuhan sebagai sutradaranya memberikan arahan, memberikan skrip yang jelas dan tegas kepada umat manusia yang dijadikan sebagai artis dan aktor dalam kehidupan sandiwara ini. Ia adalah Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah yang kemudian diwariskan kepada umat ini, dan insya Allah ketika umat ini berpegang dengan keduanya, ia tidak akan tersesat. Itulah yang kemudian terdapat dalam sabda Nabi Muhammad SAW. Saya juga lupa hadis apa itu ya. Hadis riwayat apa itu ya. Dengan Al-Quran dan Sunnah, kita tahu kapan kita melangkah. Dengan Al-Quran dan Sunnah, kita tahu akhlak terpuji apa yang mesti dilakukan oleh seorang muslim. Lalu bagaimana dengan skenario yang belum terjabar secara eksplisit? Ada kemudian dua perangkat yang bisa dijadikan sebagai alat pencari sehingga dia menjadi rujukan baru tapi tidak terlepas daripada perintah langit. Ini adalah metode yang kemudian diwariskan dari zaman sahabat, tabi'in hingga ulama kita sekarang. Karena metode ini, dengan menggunakan metode ini, insya Allah hukum yang kemudian kita ingin cari tahu, hukum yang ditetapkan itu tetap mendekati pada kebenaran, yaitu melalui perantara qiyas dan ijma. Dan itulah merupakan sumber utama hukum Islam. Dia ada Al-Quran, pegang pada sunnah, lalu juga dirumuskan dengan metode qiyas dan ijma. Jika ada terdapat hal-hal yang belum terjabarkan secara eksplisit, fenomena yang belum terjabarkan secara eksplisit yang dilihat oleh manusia itu sendiri. Setelah dari orientasi pertama, kita ke orientasi kedua. Ada manusia yang
betul-betul memanfaatkan waktu siang dan malamnya hanya untuk ritual ibadah. Masya Allah. Di sini kita akan berbicara bukan tentang bukan tentang persoalan ibadahnya, tapi sikapnya, tapi caranya dalam menyikapi ibadah itu yang terlalu berlebih-lebihan atau bisa dikatakan hulu. Bahkan mereka yang dalam orientasi kedua ini sangat-sangat tidak mempedulikan dunianya. Dia tidak mempedulikan orang lingkungan sekitarnya, tetap hanya fokus beribadah sebagai rohib, ibaratnya sebagai rohib di siang dan malam harinya. Bahkan dalam riwayat juga Rasulullah SAW cukup gregetan juga sama orang-orang yang kayak begini, yang artinya orang-orang seperti ini sudah termasuk dalam menyalahi sunnah Nabi Muhammad SAW, yang dimana Nabi mengajarkan tidak hanya soal ibadah mahdah saja, tapi bagaimana umatnya bisa menjalankan amal kebaikan yang bersifat sosial. Karena Nabi Muhammad SAW tidak hanya dikenal sebagai Nabi, Rasul, tapi dia juga sebagai guru, bahkan sebagai pemimpin. Hingga dicapnya ia sebagai suri tauladan umat Islam. Mereka yang hidup di orientasi kedua ini betul-betul ibadahnya itu super duper wow. Karena mereka selalu merasa bahwa ibadah mereka itu masih kurang dari apa yang Nabi lakukan. Sehingga pandangan untuk mereka orientasi kedua ini yang selalu yang cukup rajin lah, selain ibadah mereka juga rajin infak gitu kan, jalan Allah. Tapi yang jadi pertanyaan, bagaimana jika infak yang dikeluarkan mereka itu terlalu berlebihan, seperti ibadah yang mereka lakukan, ibadah mahdah yang mereka lakukan. Mereka sampai-sampai menguras hartanya dan tidak ada yang tersisa seperti itu. Nabi Muhammad SAW memberi nasihat kepada orang yang seperti ini. Beliau bersabda, tahanlah sebagiannya. Ada hak diri yang harus dipenuhi. Ada hak anak yang butuh biaya pendidikan. Lalu juga ada istri. Ada hak istri untuk berbelanja sehari-hari untuk keluarga. Seperti itu. Bahkan dalam riwayat lain, Nabi Muhammad SAW bersama sahabatnya berjalan di tengah panasnya terik matahari dalam keadaan berpuasa nih. Lalu kemudian Nabi menghentikan langkahnya sejenak. Lalu memerintahkan kepada para sahabatnya untuk berbuka bersama. Ini masih di siang hari. Berbuka bersama. Demi menjaga yang namanya kebaikan dan menghindari namanya kemundaratan. Tapi masih ada juga orang-orang yang mengikuti Nabi. Yang mengikuti perjalanan Nabi itu tidak mendengar perkataan Nabi. Dia tetap menjalankan puasanya. Lalu kemudian Nabi berteriak mengatakan bahwa mereka adalah pendusta. Orang-orang ini tidak mendengar. Nabi mengatakan lagi sampai 3 kali, mereka adalah pendusta. Sampai akhirnya orang-orang ini mendengarkan perkataan Nabi dan kemudian berbuka bersama Nabi. Masya Allah. Jika memang sudah terlihat pada batasnya, ibadah itu tidak memberatkan teman-teman. Tidak memberatkan teman-teman dalam beraktivitas dan juga tidak membuat teman-teman futur atau merasa kesulitan. Ibadah itu enjoy. Ibadah itu jalanin aja slow, wales, tapi tetap satu, yaitu niat hanya untuk Allah. Ketika niat hanya untuk Allah, perbuatan berbuka puasa tadi insya Allah ridho. Karena Allah Maha mengetahui batas dan kekuatan hamba-hambanya. Kalau orang-orang yang berada dalam orientasi kedua ini
terus beribadah, kerjanya kapan, ya kan? Belajarnya kapan, sekolahnya kapan. Dan ketika kita termasuk dalam bagian orang ini, ya akan kesulitan kita. Tidak ada pekerjaan dunia yang beres. Karena selalu berpikir bahwa kurang dan sebagainya. Karena memang manusia adalah tempatnya merasa diri serba kekurangan. Lalu kemudian Syekhul Ibnu Taimiyah menjawab pertanyaan orang-orang yang semacam itu. Ia mengatakan ibadah adalah apa saja yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hal itu bisa mencakup perkataan, perbuatan yang baik atau juga yang tampak hingga yang tidak tampak. Jadi sesederhana itulah ibadah. Yang terpenting adalah saat mereka melakukan itu, Allah meridhoinya. Bagaimana kita merasakan akan kehadiran Allah dalam setiap aktivitas kita? Sebelum kita melakukan sesuatu, tanyakan dulu pada hati kita, Allah ridho tidak saya melakukan ini? Ketika kita ingin bekerja, Allah ridho tidak saya bekerja di tempat ini? Ketika kita ingin melamar seorang wanita, Allah ridho tidak saya menikahi wanita ini? Ketika kita ingin mencuri, kita tanyakan lagi dalam hati kita, Allah ridho tidak saya mencuri? Allah ridho tidak saya korupsi? Allah ridho tidak saya kuliah? Sehingga apapun yang kita jalankan, aktivitas apapun yang dijalankan, itu sudah termasuk ibadah kepada Allah. Ya, jadi tidak hanya sekedar ibadah yang mengharuskan kita tetap terus ke masjid berjam-jam, lalu kemudian lupa akan lingkungan sosial yang ada di luar sana. Nah, untuk itu tadi, merasa kekurangan akan kehidupan akhiratnya. Pas kalau sesuatu bisa dikatakan ibadah. Karena hidup itu tidak lain adalah mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Kita pahami bersama dengan makna dari doa iftitah yang kita bacakan setelah takbir saat sholat. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku karena Allah Tuhan semesta alam. Jadi mulai sekarang kita katakan bahwa ibadahku, sholatku, mengajiku, puasaku, kuliahku, nikahku, semua aktivitasku, semua karena Allah Subhanahu wa taala. Ini seperti itu. Lalu bagaimana dengan orientasi ketiga? Kita masuk dalam orientasi ketiga setelah orientasi pertama tadi, ya mereka yang terlalu mencintai dunia. Orientasi kedua adalah mereka yang kebalikannya, tapi mereka ini berlebihan dalam beribadah sampai lupa dengan kegiatan dunianya. Kalau kita lihat, kita review tadi orientasi kedua ini orientasi pertama dan orientasi kedua ini sama-sama adalah tipu muslihat syaitan sebenarnya, yang melupakan kita sebagai umat manusia. Syaitan dimanapun adalah merupakan musuh abadi kita hingga akhir zaman. Maka dari itu ketahuilah bahwa setiap aktivitas kegiatan kita, bahkan ibadah kita, akan ada sosok ini yang mengganggu pikiran dan jiwa kita. Jadi ketika syaitan itu gagal dalam membuat manusia mencintai dunia secara berlebihan, ia memutar balik strateginya dengan membuat manusia ini atau umat Islam ini terlalu banting tulang, ya, dan juga
terlalu berlebih-lebihan, gulu dalam beribadah. Padahal pada asal mulanya yang teman-teman, kalau teman-teman tahu, ibadah itu tidak wajib asal mulanya. Karena kenapa ibadah atau ritual pada masa lalu adalah hal-hal yang dilakukan tanpa ada dasar agama yang sama sekali. Tapi perbuatan yang dibuat, kegiatan ritual yang dibuat-buat oleh orang pada masa lalu. Lalu kemudian turun wahyu kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi melaksanakan Isra Mi'raj, dan di Siratul Muntaha diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan ibadah sholat yang kemudian dipraktekkan langsung oleh Nabi dan jadi contoh untuk umatnya hingga saat ini. Dan itu pun ada batasan-batasannya teman-teman. Sholat wajib saja hanya 5. Dan ketika mereka yang menjalankan ini secara berlebih-lebihan, maka hal itu dipertanyakan. Ada minusnya di situ. Kita balik di orientasi ketiga. Bagaimanakah orang di orientasi dari orang yang pola pikir orientasi ketiga ini? Ini adalah pola pikir kehidupannya itu seimbang antara ibadah mahda dan ghairu mahda. Ibadah pokok, premier dengan yang sekunder. Ada keseimbangan aktivitas di situ. Artinya dunia jalan, akhirat pun jalan. Karena kehidupan manusia saat ini begini ya, mereka berpikir, mereka mendikotomisasikan antara ibadah, antara hal dunia dengan hal akhirat. Jadi pagi kerja, kuliah, belanja, malamnya baru halal akhirat, ngaji, sholat, qiyamul lail, insyaallah. Ia merasa perlu ada pembagian antara kehidupan dunia dan akhirat dalam satu hari. Masya Allah. Maha suci Allah yang merupakan yang dimana nyawa kita berada dalam genggamannya. Sebenarnya ibadah itu lebih dari apa yang kita pikirkan teman-teman. Ibadah itu tidak hanya sebatas ritual. Seperti saya yang sedang berbicara dengan teman-teman seperti ini, sharing berbagi ilmu, itu sudah merupakan ibadah teman-teman. Karena apalagi juga saya mengingat perkataan dari para senior saya di lembaga dakwah kampus, bahwa dakwah itu tidak harus di atas mimbar. Dakwah itu ya bisa ketika kita berbicara dengan teman, sharing, storytelling, atau bahkan saling bertukar ilmu pengetahuan. Itu sudah merupakan sudah merupakan dakwah sebenarnya. Dari cara kita berbuat, menulis di blog, sudah dakwah juga. Jadi yang terpenting itu tadi, yang seperti yang dikatakan oleh Imam Ibnu Taimiyah. Yang penting segala sesuatu yang kita perbuat adalah hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya itu untuk Allah Subhanahu wa taala dan semuanya itu akan bernilai ibadah insyaallah. Jadi karena setiap kegiatan aktivitas kita itu bernilai ibadah teman-teman. Tidur kita, makan kita perlu kita kembali tanyakan kepada diri kita bahwa hal ini semua adalah hanya untuk Allah, karena kehidupan kita ini hanya kita diciptakan oleh Allah SWT di dunia ini hanya untuk beribadah kepadanya. Jadi segala sesuatu kegiatan yang kita lakukan sudah bernilai ibadah. Dan tidak perlu untuk memikirkan lagi bahwa sholat saya kayak kurang nih. Orang sholat fardu 5 waktu, kita nambah 8 sampai berapa waktu. Kadang memikirkan, wah dosa-dosa saya yang lalu ini banyak nih, banyak yang ini, banyak dan kayaknya belum diterima itu buat saya sholat lagi. Enggak. Kita beribadah, kita beraktivitas, infak di jalan Allah, Masya Allah, itu sudah merupakan ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan itu pun akan kembali lagi ke kita, karena pada intinya Allah tidak membutuhkan kita, tapi kita yang membutuhkannya. Jadi kita beribadah untuk Allah bukan semata-mata karena Allah butuh, tapi kan kalian yang butuh, kita yang butuh.
apa nanti yang akan kita hasilkan dari ibadah kita kepada Allah itu, yaitu adalah amal timbangan kebaikan yang akan kita tuai pada hari kemudian. Jadi jadi benih-benih yang kita tanam hari ini itulah yang akan kita tuai di hari kemudian. Insya Allah apa yang kita jalankan selama ini dan kita yang mulai hari ini adalah merupakan benih-benih kebaikan, sehingga pada hari yang akan datang akan menghasilkan timbangan kebaikan yang mengantarkan kita insya Allah sama-sama menuju jannahnya. Jadi teman-teman sekalian, jadikan setiap aktivitas hidup kita ini sebagai media pengabdian kepada Allah. Karena sungguh Allah sejak lama telah menerapkan sebuah aturan hidup yang begitu indah. Kalau kita betul-betul mempelajari dan memahami apa yang termaktub dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Ada ibadah mahdah dan ghairu mahdah. Keseimbangan antara keduanya adalah sebuah sikap yang bijak dan mesti dilaksanakan oleh umat Islam dimanapun kita berada. Oke guys, mungkin itu dulu sharing ilmu dari saya hari ini. Dan saya berharap saya mendapatkan sharing ilmu dari teman-teman lainnya. Bisa teman-teman curahkan dalam kolom komentar. Dan insya Allah itu menjadi bahan pembelajaran kita sesama umat muslim. Dan saya tidak menaruh keuntungan apapun dengan video ini. Dan terpenting teman-teman nonton dan teman-teman bisa berbagi kepada siapapun yang teman-teman pikir berhak untuk mendengar sharing ilmu pada hari ini. Dan insya Allah kami akan tetap membawakan sharing persiapan untuk menyambut bulan suci Ramadan yang lainnya. Tetap semangat teman-teman, walaupun dalam kondisi pandemi saat ini. Jadikanlah aktivitas teman-teman tadi seperti yang tadi dikatakan, keseimbangan antara ibadah mahdah dan ghairu mahdah. Dan terpenting aktivitas teman-teman merupakan aktivitas yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga bernilai ibadah pula di sisi Allah Subhanahu wa taala dan menjadi timbangan amal kebaikan pula untuk teman-teman semua di masa yang mendatang. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita, dan kita akan balik lagi pada konten-konten berikutnya. Billahi fisabilillah wa fastabiqu khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.